Selamat malam teman-teman, selamat malam Pak Marta. Pada malam hari ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 3, yaitu pengenalan optik, dan bab 4 mengenai pengenalan instrumental elektronika. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dahulu anggota kelompok kami, dimulai dari saya, Loveni Gracia Enwi. Saya Ratmin Risnaini. Saya Sarah Novianti. Dan saya Fatia Ulrika. Kami akan memulai presentasi kami. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai bab 3 dan bab 4, di mana yang bab 3 ini berikut adalah outline-nya. Langsung saja, yang pertama mengenai pengenalan properti cahaya, dan di mana cahaya itu memiliki dua sifat yang dapat dimodelkan sebagai gelombang dan juga sebagai partikel. Ada beberapa sifat cahaya yang fenomena-fenomena tertentu itu hanya dapat dimodelkan dengan gelombang dan juga dapat dimodelkan dengan partikel. Nah, berikut adalah properti-properti cahaya, yaitu karena berupa gelombang, maka dia memiliki panjang gelombang, energi, dan juga frekuensi, di mana energi fotonnya itu bisa diformulasikan sebagai berikut, yaitu E sama dengan H kali nu, di mana nu itu adalah frekuensi gelombang yang juga bisa dirumuskan sebagai C per lambda. Kemudian bilangan gelombang juga dapat dirumuskan menjadi 1 per lambda, yang dimana lambdanya itu dalam satuan sentimeter. Properti cahaya yang pertama yaitu koheren, di mana cahaya itu bisa dibilang koheren jika memiliki panjang gelombang dan juga fasenya itu sama. Seperti yang kita tahu bahwa cahaya di alam itu tidak koheren karena terdiri dari berbagai macam gelombang yang memiliki panjang gelombang serta fasa yang berbeda-beda. Nah, pada gambar A ini adalah salah satu contoh cahaya yang terdapat di alam, di mana cahayanya itu panjang gelombang sama fasenya itu berbeda-beda. Kemudian pada gambar B ini terlihat bahwa cahaya memiliki panjang gelombang yang sama, tapi fasenya berbeda. Jadi dia cahaya monokromatik yang memiliki panjang gelombang yang sejenis, kemudian tapi non-koheren. Contohnya itu misalnya kayak LED yang berwarna. Kemudian pada gambar C ini, cahayanya itu monokromatik dan koheren, di mana dia memiliki panjang gelombang serta fase yang sama. Contohnya seperti sinar laser. Nah, selanjutnya, properti yang kedua itu ada polarisasi, di mana cahaya itu arah dari cahaya itu bisa dipolarisasi gitu, bisa disearahkan. Contohnya itu pada gambar yang kiri ini cahayanya terpolarisasi vertikal. Kemudian yang gambar yang tengah terpolarisasi horizontal, sedangkan yang gambar sebelah kanan itu tidak terpolarisasi. Nah, lanjut ada interferensi, di mana interferensi ini adalah perpaduan dari dua buah gelombang yang menempati posisi dan waktu yang sama. Ketika suatu gelombang itu menempati posisi dan waktu yang sama, itu bisa terjadi dua fenomena, yaitu interferensi konstruktif dan destruktif. Di mana kalau yang konstruktif itu ketika dua buah gelombang itu disatukan, dia akan
memiliki amplitudo 2 kali lipat dari semulanya gitu. Kemudian kalau yang destruktif itu di mana gelombangnya ini saling meniadakan, jadi amplitudonya nggak ada. Selanjutnya difraksi yaitu pembelokan arah rambat cahaya ketika melewati celah sempit. Seperti pada gambar, di sini ada gelombang air, kemudian ada 2 celah di situ. Di situ gelombangnya akan dibelokkan dan dari difraksi ini bisa dihasilkan pola-pola interferensi. Kemudian selanjutnya ada hamburan, di mana hamburan ini terjadi ketika cahaya itu mengenai suatu partikel gitu. Ketika cahaya mengenai suatu partikel, dia akan mengalami arah yang berbeda. Jadi dihamburkan ke arah yang berbeda-beda. Contohnya itu ada hamburan Rayleigh sama hamburan Mie. Oke, terima kasih Ratni. Saya akan menjelaskan tentang subchapter 32, yaitu mengontrol sinar optik. Nah, sebelumnya seseorang yang menggunakan atau membuat instrumentasi optik perlu tahu bagaimana mengarahkan cahaya ke objek yang diinginkan dan bagaimana mengontrol cahaya tersebut atau sinar tersebut. Pada subbab atau subchapter kali ini terdapat 5 bahasan, yaitu cermin dan refleksi, di mana sinar yang jatuh di antara dua material mematuhi hukum refleksi. Kemudian yang kedua ada lensa dan refraksi. Refraksi pada lensa memenuhi hukum Snellius. Yang ketiga, mengumpulkan dan mensejajarkan cahaya. Cahaya dapat disejajarkan ketika cahaya bergerak tanpa ada perubahan ukuran sinar. Yang keempat, memfokuskan sinar laser yang sejajar. Di sini kita perlu memfokuskan sinar sekecil mungkin untuk memindai atau men-scan struktur berskala kecil. Dan yang terakhir, alat polarisasi, yaitu beberapa teknik spektroskopi dapat dimodifikasi dengan mempolarisasi cahaya sampel. Next. Oke, bahasan yang pertama yaitu cermin dan refleksi. Hukum refleksi menyatakan bahwa besar sudut sinar datang sama dengan besar sudut sinar pantul. Sudut-sudut ini diukur dari garis normal, yaitu garis yang tegak lurus dengan permukaan pantul. Bisa dilihat di gambar paling atas atau gambar pertama, di mana gambar tersebut mendemonstrasikan pemantulan cahaya. Sinar laser diarahkan ke cermin, kemudian sinar tersebut akan direfleksikan atau dipantulkan. Ketika kita mengukur sudut-sudutnya dengan busur, terlihat bahwa sudutnya sama besar. Antara kiri dan kanan yang dibatasi garis normal itu sama. Kemudian, ada juga cermin cekung yang seringkali digunakan dalam grating monokromator atau teknik memisahkan sinar menjadi beberapa panjang gelombang. Nah, teknik ini itu mirip seperti prisma. Cermin cekung juga digunakan untuk mengumpulkan cahaya dari sumber titik. Dan setelah refleksi atau setelah pemantulan, cermin mengarahkan sinar tersebut secara paralel atau sejajar. Penjelasan tersebut bisa divisualisasi atau bisa digambarkan seperti gambar yang bawahnya, gambar kedua, dengan mengarahkan cahaya dari titik F atau titik fokal, kemudian membalik arah panahnya. Jadi awalnya misalnya disinarin dari F itu di titik F, kemudian kita balik arah panahnya, gitu. Nah, panjang fokal yang F kecil merupakan parameter penting. Jadi panjang fokal ini jarak dari cermin ke tempat di mana cahaya bertemu di suatu titik. Panjang fokal ini terletak di sepanjang sumbu prinsipal yang letaknya di tengah-tengah cermin. Kemudian ada juga R besar,
merupakan kurvatura atau jari-jari cermin ketika cermin tersebut dibuat lingkaran penuh. Next. Yang kedua ada lensa dan refraksi. Jadi sebelumnya refraksi itu merupakan perubahan arah cahaya ketika cahaya tersebut melewati dua material yang berbeda. Gambar pertama di paling sebelah kiri menunjukkan refraksi cahaya dari udara, kemudian ke gelas, kemudian dari gelas dan ke udara. Nah, refraksi ini bisa dijelaskan dengan hukum Snellius, yaitu N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2, di mana N1 merupakan indeks bias bahan 1 dan N2 merupakan indeks bias bahan 2. Kita juga bisa mengambil contoh lain, misalnya ketika cahaya diarahkan dari udara dengan indeks bias sama dengan 1 ke material yang memiliki indeks bias lebih besar. Dalam contoh ini misalnya akrilik. Nah, bisa dilihat dari gambar tersebut bahwa cahaya akan dibelokkan mendekati garis normal. Untuk praktikalnya, untuk aplikasinya, hukum Snellius ini bisa dilihat pada kuvet yang tidak sejajar. Jadi kuvet itu berisi suatu cairan dan ketika kita mensejajarkan antara sumber cahaya, kuvet, dan detektor, bisa dilihat bahwa sinarnya itu langsung masuk ke detektor lewat celah sempit. Namun ketika kuvetnya itu kita buat tidak sejajar, cahayanya itu tidak masuk ke celah sempit detektor. Gitu. Next. Selanjutnya, mengumpulkan dan mensejajarkan cahaya. Sebuah cahaya perlu dikumpulkan atau collect, dibuat sejajar atau collimate, dan difokuskan, fokus ke sebuah detektor. Cahaya akan collimate ketika cahaya tersebut bergerak tanpa adanya perubahan pada ukuran sinar, atau perubahan tersebut sangat amat kecil sehingga bisa diabaikan. Gambar tersebut, gambar yang ada di situ menunjukkan bagaimana cahaya dikumpulkan, kemudian disejajarkan, dan difokuskan untuk sampai ke detektor. Pada bagian di sebelah kiri terdapat sumber dengan tinggi H. Lensa sumber atau lensa yang pertama diletakkan sejauh panjang fokal dari sumber. Nah, lensa pertama ini mengumpulkan dan membuat cahaya sejajar. Kemudian lensa kedua diletakkan sejauh panjang fokal lensa kedua dari detektor. Dan detektornya ini punya panjang setinggi H besar. Lensa ini menangkap cahaya yang sudah sejajar dan memfokuskannya ke detektor. Tujuan dari percobaan optik biasanya mengukur sinyal terbesar dengan cara mengumpulkan sinar sebanyak-banyaknya. Ada dua kemampuan lensa, yaitu kemampuan lensa mengumpulkan atau collect cahaya dan kemampuan lensa getter cahaya. Jadi yang untuk collect cahaya itu NA, D itu sebanding dengan D per 2F. Di mana NA itu merupakan numerical aperture, D merupakan diameter lensa, dan F merupakan panjang fokal. Sementara untuk yang getter itu F slash pagar, di mana F pagar itu biasa disebut bilangan F. Nah, D itu sebanding dengan F per D. F-nya itu tadi panjang fokal dan D-nya itu diameter lensa. Semakin kecil bilangan F ini, maka semakin besar kemampuan komponen optik dalam getter cahaya. Next. Oke, selanjutnya memfokuskan sinar laser yang sejajar. Ketika melakukan percobaan, kita mungkin memerlukan fokus cahaya sekecil mungkin, sehingga cahaya itu bisa men-scan struktur yang sangat kecil. Nah, contohnya pada sinar laser Gaussian ini, jadi
Laser Gaussian ini merupakan sebuah model yang dipakai untuk banyak laser. Nah, sinar laser Gaussian ini difokuskan. Beam waves atau diameter sinarnya dapat ditentukan dengan 2WO sama dengan 4 lambda F per PD, di mana lambda merupakan panjang gelombang cahaya, F merupakan panjang fokal, dan D merupakan diameter lensa bagian depan. Kemudian untuk dua gambar di sebelahnya itu menunjukkan gambar yang pada kenyataannya lensa itu tuh tidak bisa memfokuskan sinar secara sempurna. Jadi pasti ada blur-blurnya sedikit gitu. Nah, terdapat beberapa batasan yang membuat lensa dan cermin dapat membentuk bayangan. Batasan ini disebut aberasi. Aberasi sferis terjadi jika pertama, sinar datang jauh dari sumber optik. Jadi antara sinar yang di tengah-tengah itu, di tengah-tengah lensanya itu, dia akan bisa langsung difokuskan ke fokalnya itu, ke F kecilnya. Tapi ketika sinar yang paling atas atau yang paling bawah, dia itu agak nggak bertemu di satu titik. Nah, itu namanya aberasi sferis. Gitu, karena dia itu jauh dari sumbu optik. Dan yang kedua, panjang gelombangnya beragam, sehingga panjang fokalnya juga beragam. Jadi panjang fokal ini bergantung pada panjang gelombang. Gambar ini, jadi yang di sebelah kiri itu lensa, aberasi sferis dan blur pada lensa, yang kiri dan yang kanan untuk cermin cekung. Next. Dan yang terakhir, alat polarisasi atau polarizer. Polarizer biasanya terbuat dari polimer yang diletakkan sejajar satu sama lain. Kemudian polarizer ini biasanya ditanam di dalam lensa atau bisa juga sebagai lapisan atau coating. Prinsip kerja polarizer ini dia melewatkan cahaya yang memiliki vektor medan listrik sesuai dengan polarizer. Jadi polarizer ini meloloskan cahaya yang sesuai dengan si alat polarisasinya ini gitu. Jadi seperti yang ada di gambarnya, yang pertama itu cahaya datang menuju polarizer linier. Jadi ada cahaya yang belum terpolarisasi, kemudian kita letakkan polarizer linier vertikal, dan terdapat gelombang cahaya yang lolos, yang telah terpolarisasi. Kemudian di belakang gelombang tersebut kita letakkan polarizer linier namun yang horizontal. Nah, terlihat bahwa tidak ada gelombang cahaya yang lolos karena berbeda bentuknya, berbeda derajatnya gitu. Karena berbeda 90 derajat. Oke, saya akan menjelaskan materi 3.3, yaitu pemilihan panjang gelombang. Untuk memilih rentang panjang gelombang cahaya tertentu bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama bisa menggunakan kisi monokromator, kedua bisa menggunakan filter optik, dan yang ketiga bisa menggunakan interferometer. Lanjut. Selanjutnya adalah pengantar prisma dan kisi monokromator. Secara harfiah monokromator itu berarti memilih satu warna. Karena itu monokromator itu dia memilih rentang yang sempit dari panjang gelombang cahaya dan hanya memungkinkan rentang yang sempit itu untuk melewati perangkatnya. Monokromator ini terdiri dari dua jenis, yaitu monokromator prisma dan monokromator kisi. Nah, monokromator prisma itu di gambar yang A ini, sedangkan yang monokromator kisi itu gambar yang B. Untuk monokromator prisma itu menggunakan indeks ketergantungan panjang gelombang dari indeks bias. Sumber cahayanya itu difokuskan ke celah masuk yang berfungsi untuk
mengurangi jumlah cahaya yang menyimpang dari ruangan yang masuk ke monokromator. Nah, cahaya melewati celah masuk itu bergerak ke lensa kolimating yang ditempatkan pada jarak f yang sama dengan panjang fokus lensa. Cahaya yang terkolimasi itu kemudian diarahkan ke prisma yang dibiaskan berdasarkan panjang gelombang. Cahaya yang tersebar itu kemudian diarahkan ke celah keluar dan detektor yang ditempatkan di celah keluar tersebut. Nah, prisma ini tuh bisa diputar sehingga bisa didapatkan bandwidth cahaya yang beragam. Biasa kebanyakan monokromator itu memiliki lebar celah yang dapat disesuaikan sehingga resolusi spektralnya itu dapat disesuaikan dengan menyesuaikan lebar celah. Nah, pembahasan tentang lebar celah ini tuh berkaitan dengan pengenalan monokromator Kisi. Karena sudut biasnya itu bergantung pada panjang gelombang, jarak antara dua panjang gelombang pada celah bervariasi itu sepanjang rentang spektrofotometer. Nah, dengan kata lain, resolusi spektralnya itu akan bergantung pada panjang gelombang. Di sini monokromator Kisi itu juga digunakan untuk menyebarkan cahaya sebagai fungsi panjang gelombang. Namun penyebaran cahayanya itu adalah hasil difraksi dari pembiasan. Lanjut. Kemudian adalah Kisi difraksi. Kisi difraksi reflektif itu merupakan bentuk yang paling umum digunakan di dalam monokromator. Nah, pembahasan di sini akan secara khusus menekankan penggunaan kisi reflektif yang menyala. Nah, yang menyalanya itu mengacu pada bentuk gigi gerajib dari permukaan kisi yang diperlihatkan pada gambar di samping. Produsen kisi ini menggunakan sudut gigi gergaji untuk mengontrol rentang panjang gelombang kisi. Nah, pada gambar tersebut dua gelombang cahaya masuk yang berdekatan masing-masing menabrak permukaan yang berbeda. Pada kisi difraksi kemudian akan dipantulkan. Sinar datang di sisi kanan pada gambar itu bergerak lebih jauh daripada sinar datang di sisi kiri yang pada gambar. Jika jarak tambahan yang ditempuh oleh sinar di sebelah kanan adalah bilangan bulat dari panjang gelombang, maka kedua sinar tersebut akan berada dalam fase dan secara konstruktif mengganggu saat meninggalkan permukaan kisi. Ketika perbedaan panjang jalur untuk kedua gelombang difraksi terdekat adalah bilangan bulat dari panjang gelombang, maka interferensi konstruktif akan terjadi dan titik atau garis terang itu akan terlihat. Lanjut. Karena sudut datang alfa dan sudut pantulan beta itu berbeda, sudut beta atau alfa itu di mana interferensi konstruktifnya akan terjadi bergantung pada panjang gelombang. Nah, kondisi ini tuh bisa ditulis secara matematis sebagai persamaan kisi. Delta S sama dengan M kali lambda sama dengan D kali sin alfa ditambah sin beta, di mana delta S itu merupakan selisih panjang jalur, M adalah order refleksi, lambda adalah panjang gelombang sinar datang pada kisi, D adalah jarak kisi, alfa adalah sudut datang cahaya diukur dari keadaan normal, dan beta adalah sudut cahaya yang dipantulkan diukur dari normal, di mana sudut ke kanan dari normal negatif. Nah, pada kromator ini biasanya dia menggunakan difraksi orde pertama. Kemampuan untuk memisahkan
panjang gelombang secara efektif itu disebut daya pemecah atau R dari kisi. R itu didefinisikan sebagai lambda per delta lambda. Lanjut. Kemudian ada efisiensi kisi. Efisiensi absolut kisi itu memberikan persentase cahaya yang terdifraksi pada panjang gelombang tertentu dalam urutan tertentu sebagai fungsi dari intensitas cahaya yang datang pada panjang gelombang tersebut. Efisiensi absolut ini tuh juga bergantung pada polarisasi cahaya datang. Cahaya terpolarisasi tegak lurus dengan kisi memiliki efisiensi yang tinggi di atas panjang gelombang nyala api. Bentuk plot efisiensi juga dapat mempengaruhi cara merasakan ketergantungan panjang gelombang sinyal. Dan ini adalah bagian dari respon yang bergantung pada panjang gelombang dari instrumen itu sendiri. Lanjut. Kemudian ada bahas detail tentang monokromator kisi. Yang gambar A itu dia merupakan gambar monokromator tipe Czerny-Turner. Sedangkan yang B itu merupakan spektrometri yang gambar B itu merupakan spektrometer serat optik. Nah, untuk gambar A itu dia terdiri dari dua celah, dua cermin cembung, dan kisi difraksi. Cahaya dari celah memasuki monokromator dan kemudian akan dipantulkan dari cermin cekung. Nah, dari cermin cekung itu dia akan mengambil cahaya dari celah masuk sumber titik dan menyatukannya ke kisi reflektif. Kemudian cahaya terdifraksi dari kisi dan akan mengenai cermin cekung yang lainnya. Nah, dari cermin cekung yang lainnya ini, dia akan mengambil cahaya dari kisi dan akan memfokuskannya pada celah keluar. Sedangkan untuk spektrometer serat optik, dia membawa cahaya ke perangkat melalui penggandeng serat optik. Nah, cahaya dari celah pintu masuk ini juga dilapisi dengan cermin dan diarahkan ke kisi. Nah, di perangkat ini tuh cahaya yang difraksikan akan diarahkan ke array detektor. Lanjut. Kemudian ada tatanan difraksi tumpang tindih. Nah, saat kita bekerja dengan monokromator kisi, penting untuk dapat memahami tentang tatanan difraksi yang tumpang tindih. Nah, karena terkadang akan mengalami tumpang tindih antara orde difraksi yang berdekatan. Misalnya dengan kejadian cahaya putih pada kisi reflektif. Kita mungkin menemukan balok difraksi orde pertama untuk 700 nanometer dan balok difraksi orde 2 untuk 350 nanometer pada sudut difraksi yang sama. Salah satu cara untuk mengurangi masalah tatanan tumpang tindih ini yaitu dengan menggunakan filter optik untuk memblokir panjang gelombang tertentu. Lanjut. Kemampuan pendispersi suatu instrumen bisa diukur melalui dua besaran, yaitu dispersi sudut dan dispersi linier. Dispersi sudut atau d beta menjelaskan bagaimana sudut difraksi bervariasi dengan panjang gelombang. Sedangkan dispersi linier atau d terkait dengan jarak antara panjang gelombang yang berdekatan yang didifraksi oleh monokromator pada panjang fokus.
Semakin besar dispersi sudut, maka semakin besar pula sudut antara dua balok yang terdifraksi dengan panjang gelombang lambda dan lambda plus d lambda. Dispersi sudut d beta dapat didefinisikan sebagai turunan dari sudut difraksi beta yang sehubungan dengan panjang gelombang, dan ini secara matematis dapat dituliskan d beta sama dengan d turunan beta terhadap lambda. Dengan mengambil turunan dari persamaan kisi sehubungan dengan panjang gelombang, didapat besar dispersi sudutnya itu m per d cos beta. Lanjut. Untuk banyak aplikasi dalam spektrometer, sudut difraksi beta akan kecil, kurang dari 15 derajat. Dan secara matematis ini berarti bahwa kosinus sudutnya itu akan kecil, kira-kira 1. Dispersi sudut kemudian besarnya akan menjadi m per d. Hal ini membuat dispersi sudut hanya akan bergantung pada urutan difraksi dan jarak alur, sehingga tidak satupun dari jumlah ini yang bergantung pada panjang gelombang. Lanjut. Semakin besar dispersi linearnya, maka akan semakin besar pula jarak antara dua berkas panjang gelombang lambda dan lambda plus d lambda yang terdifraksi. Dispersi linear ini dapat dikaitkan dengan dispersi sudut menggunakan persamaan matematis d sama dengan f d beta kali m kali f per d cos beta, di mana f itu adalah panjang fokus monokromator. Dan untuk kasus di mana betanya itu kecil, besar dispersi linearnya akan berkurang menjadi d-nya akan sebanding dengan m kali f per d. Lanjut. Kemudian ada celah monokromator. Lebar celah memainkan peran yang penting dalam resolusi spektral atau resolusi bandwidth dan daya atau intensitas yang diukur. Saat Anda mengurangi lebar celah keluar, maka akan mengurangi pula jumlah panjang gelombang yang dapat memasuki celah, sehingga akan meningkatkan resolusi. Sedangkan saat mengurangi lebar celah, maka akan mengurangi pula jumlah total cahaya yang akan melewati celah keluar, sehingga akan mengurangi total keluaran cahaya monokromator. Seseorang dapat menentukan lebar celah teoritis W-slit yang diperlukan untuk memisahkan dua panjang gelombang delta lambda dengan kisi difraksi yang diberikan dengan persamaan matematis delta lambda sama dengan W-slit per D. Di mana D adalah dispersi linear dari kisi. Kuantitas delta lambda ini juga disebut sebagai bandpass atau bandwidth dari monokromator. Lanjut. Terus ada interferometer Michelson. FTIR akan melewatkan semua radiasi insiden dari sumber melalui sampel secara bersamaan dengan menggunakan perangkat yang disebut dengan interferometer Michelson untuk membedakan absorpsi sebagai fungsi dari panjang gelombang. Nah, pada gambar yang di sebelah itu, sumber cahaya memasuki interferometer. Nah, radiasi dari sumber yang
pada yang A akan berjalan ke pemisah berkas semi transparan. Itu yang B. Nah, sebagian dari radiasi insiden melewati pemecah berkas ke cermin stasioner. Itu yang C. Dan sebagian lagi akan diarahkan ke cermin yang posisinya bergerak secara linear bolak-balik sekitar posisi yang ditetapkan. Itu D. Nah, kedua balok akan kembali ke pemecah berkas dan diteruskan ke sampel dan ke detektor. Itu yang E. Nah, lanjut. Ketika semua panjang gelombang cahaya secara bersamaan melewati seluruh interferometer Michelson, pola denyut neto yang dibuat saat masing-masing panjang gelombang cahaya masuk dan ketika semua panjang gelombang cahaya secara bersamaan melewati seluruh interferometer Michelson, pola denyut neto dibuat saat masing-masing panjang gelombang cahaya masuk dan keluar dari fase. Dengan mengetahui posisi tempat cerminan bergerak sebagai fungsi waktu, analisis transformasi Fourier dapat menentukan frekuensi cahaya yang berkontribusi untuk menciptakan pola denyut neto. Nah, salah satu keuntungan besar dari interferometer Michelson ini adalah kecepatannya. FTIR modern ini dapat melakukan pemindaian dalam waktu kurang dari 1 detik karena semua sumber radiasi melewati sampel pada waktu yang bersamaan. Lanjut. Kemudian ada filter optik dan pengurangan daya. Cara paling mudah untuk mengontrol daya sebagai fungsi panjang gelombang sumber cahaya adalah dengan menggunakan filter neutral density atau ND. Filter ND ini memiliki spektrum absorpsi yang cukup datar di atas wilayah panjang gelombang yang terlihat dari spektrum elektromagnetik. Selain itu, filter ND ini ada juga yang bekerja dengan refleksi dan bukan penyerapan. Nah, properti dari transmisi filter ND ini dijelaskan dengan persamaan T sama dengan 10 pangkat min OD, di mana T adalah transmisi 0 ke 1 dari filter dan OD adalah kerapatan optik filter. Udah, lanjut. Sekian penjelasan dari saya dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Loven. Terima kasih, Fatia. Saya akan menjelaskan mengenai material apa sih yang biasa digunakan untuk instrumentasi optik. Sebenarnya ada banyak jenis material yang umum digunakan dalam instrumentasi optik, tapi penting buat kita tahu sense-nya atau sifat optik dari beberapa material itu apa sih gitu, terutama spektrum penyerapannya. Kayak misalnya, bisa nggak kita menggunakan lensa kaca BK7 untuk memfokuskan laser ultraviolet di panjang gelombang 266 nanometer? Atau misalkan, jenis cuvette plastik apa sih? Apakah akrilik atau polisterin yang bisa digunakan untuk panjang gelombang 325 nanometer? Ternyata di tabel yang ditunjukkan di slide itu memperlihatkan bahwa rentang transparan optik untuk beberapa material umum optiknya, kayak misalkan crystal quartz di nanometer itu 150 sampai 2500, atau misalkan di UV fuse silika di 175 sampai 2000 dan seterusnya. Next. Nah, ternyata dari tabel tadi tuh kita bisa lihat bahwa ternyata kalium KBr adalah material yang cocok untuk optik dengan daerah spektrum infrared,
karena bahannya itu ternyata 80% transparan hingga 2500 nanometer. Jadi window KBR sendiri itu nantinya ditemukan di spektrometer FTIR. Window KBR itu seperti tabung yang berdiameter agak besar tapi tingginya kecil, seperti piringan gitu tapi dia transparan. Kemudian ada optik kalsium fluorida, itu bisa digunakan atau baik untuk digunakan dengan laser excimer dengan panjang gelombang 194 nanometer. Karena ternyata transmisinya itu tinggi dan ambang batasnya atau threshold-nya itu kerusakannya tuh tinggi gitu. Kemudian ada crystal quartz dan UV fused silica yang ternyata tuh sama-sama transparan kalau misalkan di ultraviolet, dan keduanya itu ternyata material umum yang sering ditemukan di spektrometer UV phase. Next. Ini Ratmi bukan? Ratmi kayaknya belum ke unmute deh. Iya, Ratmi. Oh iya, belum. Oke, baik. Selanjutnya tentang di luar optik linear. Jadi, berdasarkan bahasan sebelumnya, mungkin kita memandang bahwa jika suatu sinar atau radiasi elektromagnetik itu mengenai suatu material, pasti akan diteruskan dengan gelombang yang sama gitu. Padahal ternyata di luar itu ada fenomena yang dinamakan optik non-linear. Jadi gelombang radiasi yang dikenai suatu material itu nanti akan mengeluarkan gelombang yang berbeda. Jadi pada contoh yang digambar ini adalah proses optik non-linear. Jadi ada sinar infrared dengan panjang gelombang 1064 nanometer itu dikenai ke bahan yang sifatnya itu non-linear. Nah, karena sifatnya non-linear, dia akan menghasilkan gelombang dengan panjang gelombangnya itu yang berbeda gitu. Yaitu panjang gelombangnya 532 nanometer. Jadi yang tadinya infrared berubah jadi cahaya tampak yang warnanya hijau. Baik, selanjutnya kami akan membahas mengenai bab 4 mengenai pengenalan instrumen elektronik. Dan berikut adalah outline yang akan kami bahas pada bab ini. Ya, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sarah. Persilakan. Terima kasih Ratmi. Jadi saya akan menjelaskan introduction-nya, pengenalan komponen elektronik. Beberapa komponen elektronik yang biasa ditemukan di instrumentasi sains dibagi menjadi dua, yaitu komponen pasif dan komponen aktif. Komponen elektronik pasif merupakan komponen yang tidak menambah energi ke sistem elektronik, seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Untuk bentuknya, secara komponennya bisa dilihat di gambar tersebut, ada resistor, kapasitor, dan induktor. Sementara komponen aktif, kebalikan dari komponen pasif, merupakan komponen yang menambah energi ke sistem elektronik. Contohnya itu ada IC, yaitu Integrated Circuit. Di sini contohnya ada dua, yaitu 555 timer dan op-amp atau operational amplifier. Sinyal pada rangkaian dapat pula dikelompokkan menjadi AC dan DC. AC merupakan arus bolak-balik yang dayanya berubah terhadap waktu. Contohnya gelombang sinusoidal.
Sementara DC merupakan arus arah yang dayanya konstan dan tidak berubah terhadap waktu. Contohnya baterai. Next. Berikut simbol-simbol komponen. Jadi di sini ada komponen-komponen yang digunakan dalam elektronika. Ada nama komponennya, bentuk komponennya secara nyata, dan simbol komponen. Beberapa komponen ini akan dibahas dalam bab ini. Bisa dilihat ada dari switch, kemudian resistor, seterusnya sampai ke osiloskop. Next. Untuk subbab 42, subbab selanjutnya akan dibacakan oleh Fatia. Saya akan menjelaskan subbab 4.2, yaitu rangkaian arus searah atau DC. Yang pertama itu tentang dasar arus, tegangan, dan multimeter. Saat menjelaskan perilaku listrik rangkaian, kita akan berbicara tentang arus yang mengalir melalui elemen rangkaian tertentu dan perbedaan potensial atau tegangan yang melintasi elemen rangkaian tertentu. Nah, arus itu adalah jumlah muatan yang mengalir melewati suatu titik di sirkuit dalam waktu tertentu. Dan kemudian untuk tegangan, yaitu energi potensial per muatan yang diukur dalam J per C atau volt. Hubungan antara arus yang mengalir dalam rangkaian, tegangan, serta resistansi dari resistor dapat dituliskan dalam hukum Ohm yang berbunyi yang secara matematis dapat tuliskan sebagai V sama dengan I dikali R, di mana V itu tegangan, I itu besar arus, serta R itu adalah besar resistansinya. Lanjut. Ya. Daya yang terdisipasi atau energi yang hilang setiap waktu dalam resistor akan diukur dalam besaran watt. Daya adalah produk dari tegangan yang melintasi komponen dan arus. Daya dirumuskan sebagai P sama dengan I kali V sama dengan I kuadrat kali R. Nah, lanjut. Kemudian ada elemen sirkuit seri dan pembagi tegangan. Ketika dua buah resistor dihubungkan secara seri, maka arus yang mengalir melalui resistor tersebut melalui resistor yang pertama akan melewati resistor kedua juga dengan besar arus yang sama. Nah, untuk menggunakan hukum Ohm untuk menentukan arus dalam rangkaian seri akan lebih mudah untuk menghitung resistansi bersih di rangkaian tersebut. Sebuah rangkaian dengan beberapa resistor secara seri dapat direduksi menjadi rangkaian dengan resistansi ekivalen tunggal atau R ekivalen. Berdasarkan rumus, R ekivalen sama dengan besar resistansi 1 ditambah resistansi 2 dan seterusnya. Lanjut. Sehingga hukum Ohm-nya itu sekarang menjadi besar arus itu sama dengan tegangan dibagi besar resistansi ekivalen. Nah, kemudian di sini itu ada rangkaian pembagi tegangan. Nah, rangkaian tersebut itu bisa didapatkan hubungannya melalui rumus V1. Bisa didapat besar tegangan di masing-masing resistornya itu
melalui rumus untuk tegangan di R1 itu R1 per R1 ditambah R2 dikali dengan V. V-nya itu V total. Dan untuk V2-nya besarnya itu besar resistansi 2 dibagi R1 ditambah R2 dikali V totalnya. Lanjut. Kemudian ada elemen sirkuit paralel, dan pembagi arus. Ketika dua buah resistor dihubungkan secara paralel, maka arus yang mengalir melalui resistor pertama belum tentu besarnya itu akan sama dengan yang melewati resistor kedua. Arah arus yang terkait dengan muatan positif yang bergerak dikenal sebagai arus konvensional, yaitu arah yang mana muatan positif akan bergerak dalam suatu rangkaian. Lanjut. Besar resistansi ekuivalen di dalam rangkaian paralel itu ditentukan oleh 1 per besar resistansi R1 ditambah 1 per resistansi R2 dan seterusnya, tergantung banyak resistor yang digunakan. Komponen listrik yang berada dalam posisi paralel ketika dihubungkan sedemikian rupa sehingga setiap komponennya itu mendapatkan tegangan yang sama dan tidak tergantung pada nilai resistansi. Sehingga besarnya I total itu dapat ditulis sebagai I1 ditambah I2. Lanjut. Arus pada masing-masing resistor dapat diketahui dengan menggunakan persamaan pembagi arus. Arus pada resistor yang pertama itu besarnya R2 per R1 tambah R2 dikali dengan I total. Dan untuk besar arus yang ada pada resistor kedua itu besarnya R1 dibagi R1 tambah R2 dikali dengan R total. Lanjut. Kemudian ada tentang multimeter. Multimeter itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur arus, tegangan, dan hambatan. Dan ada juga yang bisa mengukur kapasitansi. Akurasi untuk membaca multimeter dibatasi oleh resistansi internal perangkat dan munculnya kesalahan pembuatan. Nah, gambar di samping itu merupakan cara menggunakan multimeter yang benar. Yang di atas itu untuk penggunaan multimeter untuk menghitung tegangan, sedangkan yang di bawah itu untuk menghitung arus. Lanjut. Kemudian ada kesalahan pemuatan tegangan dan arus. Untuk mengukur tegangan melintasi komponen rangkaian, mengharuskan untuk menempatkan voltmeter secara paralel dengan komponen yang diukur. Adanya rangkaian voltmeter yang sejajar dengan rangkaian yang diukur akan memberikan jalur alternatif untuk arus, dan oleh karena itu akan menurunkan arus yang mengalir melalui komponen yang diukur, sehingga nilai yang terukurnya itu akan berubah. Untuk menghilangkan kesalahan
Penyimpangan tadi itu disebut juga sebagai kesalahan pembebanan. Nah, untuk menghilangkan kesalahan pembebanan tersebut, maka membutuhkan resistansi yang tak terbatas di rangkaian paralel, sehingga akan memaksa semua arus mengalir melalui komponen yang sedang diukur. Namun, resistansi terbatas ini tidak mungkin dilakukan, karena beberapa arus harus mengalir melalui meteran agar dapat berfungsi. Maka dari itu, untuk dapat meminimalkan kesalahan pembebanan, multimeter dirancang dengan resistansi masukan yang sangat tinggi. Dalam mode arus, resistor standar pada meteran menyebabkan penyimpangan arus aktual yang mengalir dalam komponen yang diukur, yang akan menyebabkan kesalahan pembebanan arus. Idealnya, resistor standar akan memiliki resistansi yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan rangkaian lainnya. Karena hambatan tambahan ini diperkenalkan, arus yang diukur dengan meteran akan lebih kecil daripada arus yang mengalir tanpa menggunakan meteran. Lanjut. Nah, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Lovenly. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kapasitor dan resistor, terutama mengenai rangkaian kapasitor atau RC. Kapasitor sendiri adalah elemen rangkaian dua terminal, dan pada dasarnya dia itu merupakan dua plat konduktor yang dipisahkan oleh sebuah insulator gitu. Kapasitor sendiri itu bahan atau material itu terbuat oleh bahan atau material yang beda-beda gitu. Kayak misalkan ada keramik atau ada elektrolit. Seperti pada gambar itu terbuat dari material yang berbeda-beda antara satu kapasitor dengan kapasitor yang lainnya. Next. Rangkaian di sebelah kiri itu adalah rangkaian RC, di mana menunjukkan resistor, kapasitor, kemudian ada tegangan suplainya yang ternyata terhubung secara seri dengan saklar. Rangkaian sebelah kiri itu menunjukkan rangkaian pengisian dari kapasitor. Jadi ketika saklarnya ditutup, arus yang bermuatan positif itu bergerak ke salah satu ujung pelat kapasitor, sehingga pelat kapasitor itu jadi bermuatan positif. Sedangkan pelat kapasitor yang satunya lagi jadi bermuatan negatif. Ternyata setelah beberapa waktu itu, pelat itu jadi penuh dengan muatan positif, dan di saat itulah arus berhenti mengalir. Kapasitor sendiri menyimpan muatan dan tegangan gitu. Di dalam pengisian kapasitor, konstanta waktu atau time constant itu adalah waktu yang diperlukan kapasitor untuk berubah dari tegangan 0 ke 63% dari tegangan suplainya. Jadi semakin besar time constantnya, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan kapasitor untuk sampai seutuhnya ke tegangan suplai. Kalau misalkan rangkaian di sebelah kiri itu adalah rangkaian pengisian kapasitor, maka rangkaian di sebelah kanan itu adalah rangkaian pengosongan kapasitor. Di situ juga terlihat ada yang namanya resistornya, ada yang namanya kapasitor, terus ada tegangan suplainya yang juga terhubung secara seri gitu. Nah, kapasitor itu kan awalnya udah terisi nih, tapi ternyata kapasitor yang udah terisi itu bisa dikosongin lagi gitu. Nah, selama proses pengosongan itu ternyata muatannya yang di pelat kapasitor itu bebas bergerak dari pelat. Jadi muatannya itu meninggalkan pelat sehingga arusnya itu nanti berkurang seiring dengan waktu si muatan itu meninggalkan pelat. Jadi tegangan awal yang melintasi kapasitor yang terisi daya juga berkurang seiring waktu setelah saklarnya itu ditutup.
Next. Nah, intinya itu kan kapasitor itu apa sih perannya dalam instrumentasi yang sehari-hari gitu. Ternyata peran rangkaian RC ini dalam instrumentasi kimia ya, terutamanya itu terkait dengan seberapa cepat sih suatu instrumen itu dapat merespon perubahan tegangan yang terjadi gitu. Nah, perubahan tegangan yang terjadi itu ternyata jadi suatu hal yang penting untuk seorang analisis karena respon waktunya itu yang menjadi analisis bagi seorang peneliti gitu. Karena tegangan di seluruh kapasitor itu tergantung sama waktu, maka keberadaan kapasitansi dalam komponen detektor itu membatasi kecepatan di mana ia dapat merespon perubahan tegangannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ratmi. Ya, baik. Selanjutnya ini mengenai rangkaian arus bolak-balik atau biasa yang disebut rangkaian AC gitu ya. Jadi pada rangkaian AC ini nilai tegangan dan arusnya itu berubah-ubah, di mana nilainya itu akan membentuk grafik sinusoidal. Untuk rumusnya sendiri diformulasikan sebagai berikut, yaitu tegangan V sama dengan Vm sin omega T plus V sama dengan Vm sin 2πft plus V, di mana Vm ini adalah tegangan amplitudo tegangan. Jadi besarnya tegangan yang paling tinggi ketika arus AC itu ada dalam suatu rangkaian. Kemudian ada juga tegangan RMS, di mana tegangan ini dirumuskan dengan akar 2/2 kali Vm. Nah, pada gambar di sebelah kanan ini ada perbandingan antara arus DC atau arus arah dengan arus AC, di mana pada arus arah itu elektronnya itu mengalir hanya pada satu arah yang berlawanan dengan arah arus. Kemudian untuk yang arus bolak-balik itu elektronnya itu akan bergerak bolak-balik. Jadi seperti pada gambar tersebut. Nah, selanjutnya pada rangkaian AC juga terdapat hukum Ohm, di mana resistansinya itu dihubungkan dengan yang namanya impedansi. Jadi impedansi itu adalah analoginya seperti resistansi di rangkaian DC. Jadi rumusnya itu V sama dengan I kali Z. Nah, untuk komponen-komponen yang ada seperti resistor, kapasitor, dan induktor bisa dilihat dalam tabel. Jadi resistor itu memiliki resistansi yang besarnya R, tapi reaktansinya itu 0. Kemudian untuk kapasitor dan induktor sendiri, dia resistansinya 0, tapi dia masing-masing memiliki reaktansi, di mana kalau kapasitor itu reaktansinya sama dengan 1/omega C. Sedangkan induktor itu reaktansinya adalah omega dikali L. Nah, pada rangkaian arus bolak-balik ini juga dikenal yang namanya filter. Ada low pass filter, high pass filter, band pass filter, dan band stop filter. Untuk low pass filter, pada gambar ini terlihat rangkaian RC. Jadi ada resistor dan kapasitor, di mana outputnya itu diukur pada kapasitor. Kemudian pada low pass filter ini, sinyal yang dilewatkan itu adalah sinyal yang memiliki frekuensi, sinyal yang di bawah frekuensi tertentu. Jadi pada gambar ini
sinyal yang dilewatkan itu adalah sinyal yang di bawah 1000 rad per second, yaitu frekuensi cutoff-nya. Di mana frekuensi cutoff itu dirumuskan dengan 1/RC, baik untuk low pass filter maupun high pass filter. Nah, untuk pada grafik ini merupakan hasil dari V out per V in yang rumusnya adalah 1/(1 tambah omega kuadrat R kuadrat C kuadrat. Ingat, ada high pass filter di mana sama-sama rangkaian RC juga, tapi outputnya itu diukur pada resistor. Kemudian pada rangkaian ini, sinyal yang dilewatkan itu adalah sinyal yang berada di atas frekuensi cutoff, yaitu yang berada di atas, pada gambar ini 1000 rad per second, karena resistornya itu punya resistansi 1000 ohm dan C-nya itu punya nilai 1 mikrofarad. Jadi kalau kita hitung frekuensi cutoff-nya, 1 dibagi 1000 ohm dikali 1 mikrofarad itu jadi 1000 rad per second. Nah, untuk grafik yang ini, V out per V in-nya itu sama dengan omega RC per akar 1 tambah omega kuadrat R kuadrat C kuadrat. Nah, selanjutnya ada band pass filter dan band stop filter, di mana pada band pass filter ini outputnya itu diukur pada resistor. Jadi rangkaiannya itu adalah rangkaian dengan komponen RLC. Kemudian pada band pass filter ini itu melewatkan sinyal pada frekuensi tertentu, seperti terlihat pada gambar. Grafiknya seperti itu. Jadi yang dilewatkan itu adalah yang berada di daerah omega 0 yang putus-putus itu. Kemudian untuk band stop filter sama-sama komponennya itu ada 3 RLC, tapi pada band stop filter ini tegangan outputnya itu diukur pada kapasitor dan induktor yang dirangkai seri seperti pada gambar. Nah, pada band stop filter ini dia berlawanan dengan band pass filter, di mana si band stop filter ini menghalangi sinyal di antara frekuensi tertentu. Untuk frekuensi rendah dan frekuensi tinggi dari masing-masing filter ini memiliki rumus seperti pada gambar. Kemudian untuk mengetahui lebar dari sinyal yang dilewatkan atau yang dihalangi itu bisa langsung dikurangin aja, yang frekuensi tinggi dikurangin frekuensi rendah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sarah. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ratmi. Selanjutnya saya akan menjelaskan subbab 4.5, yaitu operational amplifier. Operational amplifier atau disingkat OPAMP merupakan integrated circuit atau IC yang memiliki 8 pin yang terdiri dari input inverting dan non-inverting, daya, ada VCC plus dan VCC min, kemudian ada output, offset 0, dan NC atau not connected. OPAMP dapat digunakan sebagai filter aktif dan penguat tegangan. Selain itu, OPAMP dapat melakukan operasi aritmatika, seperti penjumlahan, pengurangan, penurunan, dan integrasi. Gambar di samping merupakan pin diagram OPAMP 741. Jadi OPAMP 741 ini merupakan tipe OPAMP yang paling sering digunakan atau yang common. Seperti itu. Next. Nah, OPAMP tadi itu punya beberapa konfigurasi.
Jadi kurang lebih ada 6 konfigurasi yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada inverting dan non-inverting. Jadi di sebelah kiri inverting, sebelah kanan non-inverting. Nah, pada rangkaian inverting, sumber tegangan V-in dihubungkan dengan resistor menuju kaki inverting op-amp. Kemudian, terdapat resistor feedback dihubungkan dari output ke input on inverting. Tegangan output dapat dihitung dengan persamaan Vout sama dengan negatif RF per RI dikali Vin, di mana RF per RI merupakan gain atau penguatan, dan tanda negatif merupakan pengubah tanda. Jadi, misalnya, Vin itu awalnya positif, kemudian setelah dirangkai menggunakan konfigurasi inverting ini, Vout-nya jadi negatif, dan sebaliknya, seperti itu. Kemudian yang di sebelah kanan ada rangkaian op-amp non-inverting. Pada rangkaian ini, sumber tegangan Vin dihubungkan langsung ke kaki non-inverting, sementara resistor pada kaki inverting dihubungkan ke ground. Resistor feedback tetap dihubungkan dari pin output ke pin input inverting. Tegangan outputnya juga dapat dihitung, yaitu Vout sama dengan 1 ditambah RF per RI, tutup kurung, dikali Vin. Next. Selanjutnya ada summing operational amplifier dan current to voltage amplifier. Untuk summing operational amplifier, sesuai namanya, rangkaian ini menjumlah beberapa tegangan input. Kalau digambar ada 3, V1, V2, dan V3, dan menghasilkan satu output, Vout, yang besarnya berdasarkan feedback dan resistor input. Rangkaian penjumlahan ini bisa dihitung dengan rumus Vout sama dengan min RF dikali V1 per R1 ditambah V2 per R2 ditambah V3 per R3 tutup kurung. Op-amp konfigurasi ini bisa kita gunakan ketika kita ingin menambah sinyal tegangan. Selanjutnya ada current to voltage amplifier. Pada current to voltage amplifier, rangkaian ini mengubah arus menjadi tegangan. Konfigurasi ini dibutuhkan ketika kita memiliki arus yang sangat kecil, misalnya kurang dari 1 mA. Arus yang kecil itu kan agak sulit untuk dihitung, sehingga kita menggunakan cara lain, yaitu menghitung tegangannya yang relatif lebih mudah dihitung. Untuk menghitung tegangannya, tegangan out-nya, itu menggunakan rumus Vout sama dengan negatif I-in, arus in, dikali RF, resistor feedback. Next. Selanjutnya ada voltage follower atau buffer, dan ada op-amp comparator. Pada voltage follower, digunakan ketika kita ingin menghitung tegangan tanpa proses menghitung untuk menghindari loading error. Pada rangkaian ini, nilai Vin akan sama dengan Vout, yaitu input inverting diberikan feedback dari output. Namun bedanya tidak ada resistor, sehingga nantinya besar gain atau penguatannya akan sama dengan 1. Itulah kenapa nanti Vin sama dengan Vout. Selanjutnya, operational amplifier, komparator. Sesuai namanya, op-amp komparator ini digunakan untuk membandingkan tegangan input. Jadi ada tegangan V1 dan V2, kita ingin membandingkan. Ketika V2-nya lebih besar dari V1, maka Vout-nya bernilai Vs negatif. Karena V2-nya itu kan di kaki inverting. Sementara jika V1-nya ketika V1-nya lebih besar dari V2, maka Vout-nya akan bernilai positif, Vs positif. Karena V1-nya itu dihubungkan ke kaki non-inverting. Next. Nah, yang terakhir, konfigurasi sebelumnya dapat disatukan membentuk sebuah instrumentasi yang bisa digunakan untuk
berbagai hal eksperimen. Contohnya pada instrumentasi ini, instrumentation operational amplifier. Rangkaian ini digunakan untuk mengurangi noise atau gangguan pada sinyal dengan mengurangi tegangan input V2 dan V1. Kemudian hasilnya diperkuat sehingga noise-nya itu bisa dihilangkan dari setiap input. Nah, metode ini tuh namanya cascading, jadi menggabungkan beberapa konfigurasi menjadi satu output, gitu. Untuk menghitung tegangan outputnya bisa dengan rumus VL sama dengan 1 plus 2R per RG dikali V2 min V1. Gitu. Oke, next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fatia. Saya akan menjelaskan materi subbab 4.6, yaitu survei cepat komponen elektronik dalam instrumentasi kimia. Yang pertama itu ada potensiometer. Potensiometer atau resistor variabel adalah suatu elemen rangkaian 3 terminal. Dalam simbol sirkuit, koneksi atas dan bawah adalah 2 terminal, di mana salah satunya akan mendapat resistansi penuh dan maksimum dari pot. Sambungan di terminal atas dan tengah atau bawah dan tengah menghasilkan resistansi variabel antara mendekati 0 dan resistansi pot maksimum yang bergantung pada putaran knopnya. Dengan memutar knop pada pot, itu dapat memvariasikan resistansi pot dari yang resistansinya minimum hingga maksimum. Lanjut. Kemudian ada dioda. Dioda itu adalah perangkat yang terdiri dari semikonduktor tipe N dan struktur semikonduktor tipe P5, dikenal sebagai sambungan PN. Pada dasarnya, dioda memungkinkan arus mengalir dalam satu arah. Nah, gambar A ini menunjukkan untuk dioda silikon dibutuhkan sekitar 0,7 volt untuk mengalirkan arus. Sedangkan kalau misalnya yang B itu dia orientasi baterainya itu dia dibalik, sehingga gak ada arus yang bisa lewatin dioda, sehingga bolamnya itu dia tidak bakal menyala. Lanjut. Kemudian ini ada rangkaian untuk half wave rectifier dan full wave rectifier. Nah, untuk yang half wave rectifier itu, ketika sumber AC diseri dengan dioda dan resistor, tegangan pada resistor bernilai 0 karena adanya aliran arus yang diblokir oleh dioda, sehingga cuman tercipta itu gelombangnya itu setengah. Dan karena kan kalau misalnya input AC itu dia kan dilambangkan dengan gelombang sinus. Nah, saat bagian negatif yang melewati dioda itu, maka dia akan gelombang sinusnya itu terhalang, jadi dia tidak akan ada arus yang melewati, sehingga tidak tercipta gelombang, sehingga hanya tercipta gelombang
setengah, terus nggak ada, terus ada lagi, terus nggak ada lagi. Sedangkan untuk yang full wave rectifier ini, dia menggunakan penyara jembatan Wheatstone. Nah, di sini sistemnya itu dia ketika di sini tuh dia bakal ada dua dioda yang saling bersejajar itu mendapat tegangan negatif dari sumber AC, sehingga dua dioda tersebut itu dia bisa mengalirkan arus. Nah, sehingga bisa didapatkan bentuk gelombangnya. Sedangkan dua dioda sejajar yang lain itu karena dia mendapat tegangan yang negatif, maka dia tidak bisa mengalirkan arus. Nah, kemudian untuk keadaan selanjutnya itu, dioda yang sebelumnya mendapat tegangan positif itu keduanya akan mendapat tegangan yang negatif. Sedangkan pasangan dioda yang sebelumnya mendapat tegangan negatif, dia akan mendapat tegangan yang positif sehingga kedua dioda tersebut dapat mengalirkan arus sehingga akan terbentuk bentuk gelombangnya. Nah, sehingga hasilnya itu didapatkan gelombang penuh yang searah. Lanjut. Kemudian ada transistor. Transistor itu digunakan dalam aplikasi switching dan amplifikasi. Transistor itu punya dua jenis yang umum, ada bipolar junction atau BJT dan transistor efek medan atau FET. Cuman yang lebih difokuskan di sini itu adalah yang BJT. Nah, BJT ini dapat berupa NPN atau PNP tergantung dari struktur semikonduktornya. Transistor dapat dianggap sebagai rangkaian terbuka di kaki kolektor emitor. Tidak ada arus yang mengalir sampai arus yang cukup besar memasuki kaki basis. Transistor dapat dianggap sebagai rangkaian diulang. Arus basis mengaktifkan saklar transistor bergantung pada berbagai faktor. Namun umumnya itu arusnya itu kecil, sangat kurang dari 1 miliampere dan menyalakan arus kolektor yang jauh lebih besar. Transistor di sini tuh dia mematuhi hukum arus Kirchhoff sehingga besar arus emitornya itu merupakan hasil dari penjumlahan arus basis dan arus kolektor. Lanjut. Kemudian ada integrated circuit. Karena di dunia ini tuh ada banyak jenis IC, maka kita tuh kayak perlu nyari tahu datasheet dari IC yang diperlukan. Karena datasheet itu berisi deskripsi dari tiap pin ataupun kaki-kakinya. Nah, selain itu datasheet itu juga menunjukkan pemetaan dalam dari IC yang menjelaskan setiap pin. Regulator tegangan merupakan IC yang sangat umum. Nah, tujuannya itu untuk mengambil tegangan input yang berfluktuasi dan mengeluarkan tegangan yang sangat stabil. Tegangan keluaran dari regulator ini harus lebih kecil dari tegangan masukan. Lanjut. Terima kasih Fatia. Kita sudah sampai di subbab yang terakhir di bab keempat ini, yaitu sinyal analog dan digital. Seperti yang udah kita pelajarin, kayak di mata kuliah elektronika 2, kemudian di elektronika 1,
kita udah tahu ternyata sinyal digital itu bentuknya biner gitu dan sifatnya itu discrete, sedangkan sinyal yang analog itu sifatnya kontinu. Sinyal digital sendiri kurang sensitif terhadap noise, nggak kayak sinyal analog karena kan level sinyalnya itu tidak tepat kritis gitu, atau sederhananya kalau sinyal digital itu kan bisa aktif atau tidak aktif, sedangkan sinyal analog itu kan tergantung gitu kan, sehingga adanya sedikit variasi perubahan atau misalkan adanya noise itu dalam suatu sinyal itu bisa mempengaruhi level sinyalnya. Nah, konverter analog ke digital atau ADC, kita singkat aja sebagai ADC, adalah perangkat elektronik yang mengambil sinyal analog dan mengubahnya menjadi bentuk biner. ADC sendiri itu ditentukan oleh jumlah bit yang mungkin. Next. Nah, konverter analog ke digital atau ADC ini akan mengonversi rentang tegangan tertentu menjadi tegangan diskrit atau bin. Resolusi ADC sendiri didefinisikan sebagai jumlah nilai diskrit keluaran sinyal digital. Karena sinyal analog antara 1,5 volt sama 3 volt itu kan punya output biner yang sama, jadi ada kesalahan nih terkait dengan konversi ADC. Nah, kesalahan ini disebut sebagai quantization error atau digital resolution error. Ini jadi salah satu kesalahan dalam konversi ADC. Nah, jumlah bit untuk ADC pada dasarnya itu membatasi ketepatan atau precision dari suatu konversi kan. Nah, tegangan bin untuk input analog atau pembagi tegangan terkecil yang berkaitan dengan tentang tegangan dan nomor bit itu punya persamaan sebagai voltage bin size sama dengan V range dibagi dengan 2 pangkat N. Nah, ADC sendiri itu melibatkan komparator yang bisa memberikan output digital baik tegangan supply atau 0 volt, sehingga rangkaian konverter ADC itu didasarkan pada komparator. Next. Sekian dari kelompok 2 untuk presentasi mengenai chapter 3 yaitu pengenalan optik dan juga chapter 4 mengenai pengenalan instrumental elektronik. Mohon maaf apabila kami melakukan kesalahan. Sekian dan terima kasih.